Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan meliput kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan diliput, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi tips, berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama yang baru akan mulai beternak kambing. Perlu kita berikan pemahaman kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa ternak kambing itu cukup simple, cukup mudah ya. Jadi tidak sulit seperti yang digambarkan atau yang seperti yang dibayangkan ya. Jadi ternak kambing itu cukup simple, cukup mudah. Yang terpenting dari ternak kambing itu perlu dipahami ya, perlu diketahui dengan baik dan benar akan keperluan atau kebutuhan akan pakan ternak kambing kita. Nah, kalau sudah mengetahui kebutuhan akan pakan ternak kambing kita, maka seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ternak kambing itu cukup mudah ya, cukup simple ya, tidak sesulit yang dibayangkan. Tapi dengan catatan tadi harus tahu betul akan kebutuhan pakan ternak kambing kita. Nah, supaya ternak kambing kita itu simple, mudah, maka perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa kebutuhan ternak kambing kita itu harus memenuhi setidak-tidaknya empat unsur yang dibutuhkan oleh ternak kambing kita ya, karena yang namanya ternak kambing itu kan sepanjang hidupnya ternak kambing kita itu berada di dalam kandang. Kalau sistemnya sistem kandang, bukan sistem umbaran ya. Jadi selama hidupnya kambing kita itu berada di kandang, tidak kemana-mana. Maka supaya kebutuhan hidupnya itu terpenuhi, nah kitalah yang harus memenuhi kebutuhan akan kambing kita. Nah, 4 minimal yang harus kita sediakan itu, yang pertama adalah unsur serat kasar. Nah, unsur serat kasar. Nah, unsur serat kasar ini sangat penting ya di dalam beternak kambing. Nanti akan kita sampaikan apa saja serat kasar itu. Yang kedua adalah kebutuhan akan karbohidrat untuk pertumbuhan kambing kita, karbohidrat ya. Kemudian yang ketiga adalah protein kasar. Protein kasar ini sangat penting sekali. Protein kasar walaupun sedikit tapi sangat penting. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang harus dicukupi adalah mineral ya. Mineral itu bisa kita beli ya, di toko, bisa kita usahakan sendiri ya, mineral. Di antaranya adalah
mineral dan garam. Itu penting sekali ya, agar kambing kita itu bisa hidup dengan baik. Nah, 4 hal yang kita sampaikan tadi, kebutuhan kambing kita dari unsur serat kasar, karbohidrat, protein kasar, dan dan mineral itu ya benar-benar harus kita perhatikan ketersediaan dan ketercukupannya. Nah, sehingga dalam beternak itu kita benar-benar mudah ya. Nah, unsur serat kasar itu apa saja ya, silahkan. Unsur serat kasar itu bisa berupa rumput ya, rumput lapang, rumput kolonjono, rumput pekcong, rumput odet, dan lain-lain. Itu seperti itu ya, unsur dari serat kasar ya, itu unsur serat kasar. Kemudian karbohidrat bisa kita berikan dari misalnya apa namanya, pohung ya, atau unsur tanaman-tanaman juga bisa ya, unsur-unsur tanaman termasuk rumput-rumputan ini juga sudah ada karbohidratnya. Kemudian protein, nah, protein itu kalau dari unsur hijauan itu bisa daun singkong, kemudian daun turi, kemudian indigo vera, dan lain-lain. Nah, itu unsur-unsur dari protein kasar yang berasal dari hijauan. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya hijauannya kita tidak memenuhi, artinya lahan HPT kita tidak cukup misalnya untuk memenuhi kebutuhan ternak kita ya, bisa kita memanfaatkan unsur dari limbah ya, unsur dari limbah pertanian, sehingga bentuknya sudah berupa kering ya, berupa kering. Jadi unsur serat kasar itu bisa kita dapatkan dari selamper jagung misalnya, dari pongkol ketela, kemudian dari kulit kopi, dan lain-lain ya. Itu unsur serat kasar. Bisa dari misalnya itu apa, kacang hijau, apa nama, rendeng ya, rendeng kacang hijau. Bisa dari kangkung yang sudah dikeringkan dan sebagainya, itu unsur kasarnya. Kemudian karbohidratnya kita bisa memakai dedak, bisa memakai polar dan sebagainya, itu untuk karbohidratnya, atau bisa menggunakan ampas pohung ya, ampas ketela itu. Kemudian untuk protein kasarnya kita bisa memakai ampas tahu, misalnya memakai dedak, polar ya, konsentrat yang sudah jadi dan sebagainya, itu bisa kita gunakan. Ya, apa namanya, unsur-unsur serat kasar, karbohidrat, dan protein itu sudah terpenuhi dari apa yang kita usahakan tadi. Itu kalau misalnya lahan HPT kita tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi ternak kambing kita. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya kita ini. Di tempat kita itu populasinya ini sekitar, di tempat kita saat ini sekitar 150-an ekor ya, untuk breeding dan fattening. Tapi karena kita menggunakan model pakan kita mix ya, kita campur antara yang kering dengan yang basah atau hijauan, sehingga untuk hijauannya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bagi-bagi, karena kalau hanya mengandalkan HPT saja jelas tidak mampu ya. Demikian juga kalau kita mengandalkan pakan kering konsentrat juga berat di pengeluarannya, biayanya terlalu banyak atau terlalu besar, maka harus kita padukan. Nah, itu ternak kambing yang kita lakukan cukup simpel, cukup mudah ya, tidak terlalu sulit ya, seperti ini ya. Saya kira demikian dulu guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya di dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada
sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Blora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.